Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa arsitektur API. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rashid Arya Saputra dengan NIM F5512225. Lalu saya sendiri yaitu Muhammad Gading Akmaliyadi dengan NIM F5512229. Lalu ada Anissa Irina Dita dengan NIM F5512230. Lalu Amanda Betania Maritza dengan NIM F5512232. Dan yang terakhir yaitu Nyoman Dwi Paputra dengan NIM F5512237. Adapun beberapa pembahasan kami yaitu yang pertama RESTful API, lalu SOAP API, GraphQL, gRPC, WebSocket, dan Webhook. Untuk materi pertama yaitu RESTful API akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pada poin pertama di RESTful API itu apa itu RESTful API? Jadi RESTful API sendiri merupakan standar arsitektur dengan basis web yang menggunakan protokol HTTP dalam kegiatan komunikasi data yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan protokol HTTP itu yaitu seperti GET. Nah, di sini GET digunakan untuk mengakses sumber daya yang berada di URL yang ditentukan pada server. Lalu ada POST. POST itu digunakan untuk mengirim data ke server. Lalu ada PUT. PUT berfungsi untuk memperbarui sumber daya yang ada di server. Dan yang terakhir, DELETE yang berfungsi untuk menghapus sumber daya di server. Keempat metode ini hanyalah metode umum yang digunakan pada RESTful API. Lalu poin berikutnya yaitu cara kerja RESTful API. Jadi cara kerjanya yaitu pertama-tama klien mengirimkan permintaan ke server. Klien mengikuti dokumentasi API untuk memformat permintaan dalam format yang dipahami oleh server. Lalu server akan mengautentikasi klien dan mengonfirmasi bahwa klien memiliki hak untuk membuat permintaan. Setelah itu, server menerima permintaan dan memprosesnya secara internal. Lalu, server mengembalikan respons kepada klien. Respons berisi informasi yang memberitahu klien jika permintaannya berhasil. Respons juga termasuk informasi apa saja yang diminta oleh klien. Yang berikutnya yaitu metode autentikasi RESTful API. Di sini ada 3 untuk metode autentikasi dari RESTful API. Yang pertama yaitu autentikasi HTTP, API keys, dan OAuth. Nah, untuk autentikasi HTTP sendiri terbagi menjadi 2, yaitu basic authentication yang jadi cara kerjanya itu ketika misalnya klien mengirimkan nama pengguna dan kata sandi melalui header permintaan, informasi tersebut akan dienkripsi menggunakan base64. Base64 adalah teknik enskripsi yang mengubah nama pengguna dan kata sandi tersebut menjadi serangkaian karakter aman yang terdiri dari 64 karakter, sehingga memastikan transmisi data yang aman. Lalu yang kedua yaitu bearer authentication. Bearer authentication adalah proses memberikan izin akses kepada pengguna dengan menggunakan token pembawa atau bearer token. Bearer token ini biasanya berupa serangkaian karakter terenskripsi yang dihasilkan oleh server sebagai tanggapan atas permintaan masuk tadi. Kemudian klien mengirimkan token tersebut melalui header permintaan untuk memperoleh akses ke sumber daya yang diminta. Jadi itu untuk autentikasi HTTP. Sedangkan untuk API keys. API keys adalah opsi lain untuk autentikasi dari API REST. Dalam pendekatan ini, server akan memberikan nilai unik yang dihasilkan ke klien pertama kali. Setiap kali klien mencoba mengakses sumber daya, API menggunakan key APIs unik untuk memverifikasi dirinya sendiri. Key APIs kurang aman karena klien harus mentransmisikan kunci yang membuatnya rentan terhadap pencurian jaringan. Lalu metode yang terakhir yaitu OAuth. Saya kurang tahu bacanya tapi kayaknya bacanya begini. OAuth sendiri akan menggabungkan kata sandi dan token untuk akses masuk yang sangat aman ke sistem apapun. Server pertama-tama meminta kata sandi, lalu meminta token tambahan untuk menyelesaikan proses otorisasi. Dan server dapat memeriksa token kapan saja dan juga dari waktu ke waktu dengan cakupan dan periode tertentu. Mungkin itu saja penjelasan tentang metode autentikasi. Kita next.
Baiklah, untuk kelebihan dari RESTful API, yang pertama yaitu dapat digunakan oleh beragam jenis bahasa pemrograman. Yang berikutnya yaitu dia lebih sederhana terutama jika kita bandingkan dengan SOAP. Kenapa dibandingkan dengan SOAP? Karena SOAP sendiri juga menggunakan metode HTTP seperti RESTful API. Dan yang terakhir yaitu lebih mudah untuk dipelajari. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu dari sisi keamanannya kurang. Ya, dia kurang karena seperti yang kita ketahui, RESTful API itu menggunakan protokol HTTP dalam proses pengiriman datanya, seperti komunikasi datanya. Nah, mungkin sekian dari saya, dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Anissa Rinadita dengan NIM F551222030. Di sini saya akan membawakan materi tentang SOAP. Jadi, apa sih SOAP ini? SOAP ini atau Simple Project Access Protocol merupakan protokol komunikasi dalam arsitektur API yang dikembangkan oleh Microsoft pada akhir tahun 1990, tepatnya itu tahun 1998, dan telah menjadi bagian integral dari Service Oriented Architecture atau SOA. Nah, SOAP ini menggunakan XML sebagai format data untuk pesan yang dikirim dan juga diterima oleh klien API. SOAP memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi seperti membuat, memperbarui, menghapus, dan juga memulihkan catatan seperti kata sandi, akun, dan juga objek khusus. Bagian selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan SOAP. Jadi yang pertama itu kelebihan SOAP. Nah, SOAP ini memiliki beberapa kelebihan seperti independen. Jadi SOAP ini tidak bergantung pada bahasa, transportasi, bahkan platform. Yang kedua ada aman. Jadi SOAP ini cocok untuk menangani data yang sensitif. Yang ketiga, bekerja dengan baik di lingkungan perusahaan yang terdistribusi. Jadi SOAP ini bekerja dengan baik di lingkungan perusahaan yang terdistribusi daripada bergantung pada komunikasi point-to-point langsung. Yang keempat, ada fitur penanganan kesalahan bawaan. Jadi dengan adanya fitur ini dapat mudah memahami ketika permintaan gagal. Selanjutnya ada kekurangan SOAP. Jadi yang pertama itu tidak mendukung panggilan API caching. Jadi permintaan SOAP tidak disimpan dalam cache oleh HTTP. Yang kedua rumit. Jadi SOAP ini rumit diimplementasikan karena mengandalkan XML. Yang ketiga sulit beradaptasi, dan yang keempat lebih lambat. Perlu diketahui bahwa SOAP ini memerlukan lebih banyak bandwidth. Lalu kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan SOAP? Nah, ketika sudah ada integrasi dengan sistem warisan yang sudah memiliki SOAP API. Jadi lebih baik untuk dilanjutkan dengan penggunaan SOAP juga. Yang kedua yaitu keamanan yang lebih membutuhkan keamanan yang lebih tinggi atau yang ketat. Jadi SOAP ini memiliki keamanan yang lebih ketat dalam WS Security SOAP. Yang ketiga, waktu yang tepat itu ketika memerlukan konsistensi dan juga integritas data yang tinggi atau ketat. Jadi dalam SOAP ini ada ACID yang mana atomicity, konsistensi, isolation, and durability. Jadi ACID ini menghasilkan integritas data yang tinggi. Lalu yang pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja SOAP. Jadi terdapat 4 tahapan dari cara kerja SOAP ini, yaitu envelope, encoding, request, dan juga response. Bisa dilihat ini proses dari cara kerja SOAP yang mana klien akan mengirimkan permintaan ke server. Pada tahapan envelope, permintaan yang dikirimkan akan dikemas dalam bentuk amplop atau envelope. Lalu pada tahap encoding, permintaan yang dikemas tadi itu kan masih berbentuk HTTP. Jadi permintaan HTTP tersebut dimodifikasi oleh struktur data sehingga memenuhi kebutuhan penggunaan dari SOAP ini. Nah, pada tahap request ini kan tadi sebelumnya sudah dikemas dalam bentuk envelope. Nah, itu gunanya agar memungkinkan pengiriman ke layanan web API dengan menggunakan protokol transportasi lain seperti TCP atau ACMP. Nah, permintaan yang dikirim tersebut akan diberikan respons oleh server dalam bentuk dokumen XML. Pembahasan terakhir dari SOAP ini yaitu implementasi dari SOAP API. Jadi terdapat
implementasi dari transfer bank, pemesanan penerbangan, layanan penagihan, dan juga navigasi. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Bagian selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur API yang ketiga, yaitu GraphQL. Kenapa GraphQL sendiri dikembangkan? GraphQL itu muncul pada tahun 2012 sebagai respon terhadap keterbatasan dari arsitektur API yang lain, atas kebutuhan akan kecepatan dari platform-platform media sosial yang banyak bermunculan. Developer menemukan bahwa arsitektur API yang lain itu seperti REST terlalu panjang dan terstruktur untuk menghasilkan umpan berita secara efisien. Oleh karena itu, GraphQL dikembangkan untuk menjadi solusi yang efisien dan fleksibel untuk melakukan query data dari API, khususnya aplikasi yang kompleks. Apa itu GraphQL? GraphQL adalah bahasa query yang memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan presisi yang tinggi. Dengan GraphQL, pengguna dapat meminta hanya data yang diperlukan dan menghindari overfetching atau underfetching. GraphQL menentukan spesifikasi mengenai bagaimana seharusnya aplikasi klien itu meminta data dari server jarak jauh yang memungkinkan untuk digunakan dalam panggilan API tanpa bergantung pada aplikasi sisi server untuk menentukan permintaannya. Selain itu, GraphQL juga memungkinkan pengguna untuk melakukan multiply request dalam satu kali permintaan. Meskipun GraphQL adalah sebuah query language, tetapi GraphQL ini tidak berhubungan secara langsung dengan database. Dengan kata lain, GraphQL tidak terbatas untuk database tertentu, baik SQL ataupun NoSQL. Posisi GraphQL ini berada pada sisi klien dan server yang berhubungan atau mengakses suatu API. Salah satu tujuan pengembangan bahasa query ini adalah untuk mempermudah komunikasi data antara backend dan frontend atau aplikasi mobile. Kelebihan dari GraphQL, yang pertama itu fleksibilitas untuk mengatur dan mengambil data, sehingga memungkinkan pengembang untuk merancang antarmuka API yang lebih efisien dan adaptif. Yang kedua, cocok untuk digunakan pada proyek yang berskala besar karena GraphQL mampu memangkas resource yang dibutuhkan dengan hanya menampilkan data yang dibutuhkan saja tanpa proses yang kompleks. Yang ketiga, skema dapat dibentuk terlebih dahulu menggunakan Faker agar pengerjaan di klien ini tidak perlu menunggu selesainya implementasi lengkap di sisi server. Kekurangan dari GraphQL, yang pertama itu masih ada kecenderungan overfetching atau underfetching jika tidak dirancang dengan baik. Yang kedua, keterbatasan dalam menghadapi query yang kompleks. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun skema dan relasi antar objek. Berikut adalah arsitektur dari GraphQL. Arsitektur dari GraphQL sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama klien melalui iOS app akan membuat permintaan data melalui GraphQL query. Lalu GraphQL Server akan menerima permintaan dari klien dan bertugas untuk memproses serta memeriksa skema dari GraphQL untuk memahami struktur permintaan dari klien. Yang ketiga, GraphQL akan menjalankan fungsi resolver untuk mengeksekusi query dan mengambil data yang diperlukan dari sumber data. Lalu data itu akan diteruskan kembali ke GraphQL Server dan selanjutnya menuju ke JSON payload yang berisi data yang diminta oleh klien. Dan yang terakhir, JSON payload sendiri akan mengirimkan kembali data ke klien sebagai bentuk respon dari permintaan klien. Secara umum, cara kerja dari GraphQL sendiri ada 6. Yang pertama, klien akan mengirimkan query atau mutasi GraphQL ke server. Yang kedua, pengurai query akan memparsing query menjadi pohon sintaksis abstrak atau AST. Yang ketiga, validator skema akan memvalidasi AST terhadap skema GraphQL, memastikan bahwa query sesuai dengan skema. Yang keempat, mesin akan mengeksekusi query dengan melintasi AST dan menyelesaikan setiap bidang. Resolver bertanggung jawab untuk mengambil data dari sumber data. Yang kelima, sumber data akan menyediakan data aktual yang dikembalikan oleh penyelesai. Dan yang keenam, hasil query itu akan dikembalikan ke klien, terdiri dari data yang diminta atau metadata apapun. Dan yang terakhir adalah implementasi dari GraphQL. Yang pertama itu implementasi GraphQL pada bidang arsitektur layanan mikro. Dalam arsitektur layanan mikro, setiap layanan itu memiliki database dan API-nya sendiri. GraphQL dapat digunakan untuk menyediakan API terpadu yang mengumpulkan data dari berbagai layanan, mengurangi kompleksitas sistem, dan meningkatkan kinerja.
Yang kedua, implementasi GraphQL pada aplikasi seluler. Perangkat seluler memiliki daya pemrosesan dan juga bandwidth yang sangat terbatas. Jadi, penting untuk meminimalkan jumlah data yang perlu dikirim. GraphQL dapat digunakan untuk membuat API ringan yang hanya memberikan data yang dibutuhkan saja, meningkatkan kinerja, dan juga mengurangi penggunaan data. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Arya Saputra dengan NIM F551222025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gRPC. Apa itu gRPC? gRPC adalah kerangka kerja atau framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk menciptakan aplikasi berbasis layanan yang efisien dan andal di semua platform. Singkatnya, gRPC memungkinkan komunikasi yang efisien antara berbagai layanan dalam sistem. Kelebihan gRPC, panggilan prosedur jarak jauh berkinerja tinggi. Menggunakan protobuf dan HTTP2, layanan gRPC memberikan kinerja tinggi dan perlindungan API hingga 10 kali lipat dari interaksi REST plus JSON. Dengan penggunaan server plus multiplexing dan kompresi ide, HTTP2 memberikan peringkat performa tinggi untuk layanan gRPC. Sementara multiplexing menghilangkan penundaan head offline. Server push memungkinkan HTTP2 untuk mendorong materi dari server ke klien sebelum diperlukan. Pesan dikompresi secara lebih efektif menggunakan HTTP2 sehingga memuat lebih cepat dengan layanan gRPC. Pembuatan kode untuk klien gRPC dan program server gRPC adalah komponen kunci dari pendekatan web gRPC. Untuk pembuatan kode dari file protomodul gRPC menggunakan compiler proto, format protobuf dikontrol melalui pembuatan kode di gRPC yang digunakan untuk menentukan format data dan titik akhir aplikasi. Itu dapat membuat stop jaringan sisi klien dan kerangka sisi server yang mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk merancang program dengan berbagai layanan dalam layanan gRPC. Interoperabilitas. Banyak sistem dan bahasa pemrograman seperti Java, Ruby, Go, C#, dan lainnya didukung oleh resource dan library gRPC. Dengan bahasa pemrograman ini, pengembang dapat membuat aplikasi berkinerja tinggi sambil memanfaatkan kompatibilitas lintas platform lengkap dengan gRPC. Ini berkat bentuk pengkabelan binar protobuf dan pembuatan kode yang efektif untuk hampir semua sistem. Keamanan. Keamanan API dipastikan dalam gRPC menggunakan HTTP2 melalui sesi terenkripsi ujung ke ujung (TLS). gRPC mempromosikan opsi SSL atau TLS untuk enkripsi dan autentikasi data antara server dan klien gRPC. Terakhir, produktivitas dan kegunaan. Karena gRPC adalah alternatif RPC yang lengkap, gRPC beroperasi tanpa hambatan pada berbagai sistem dan bahasa. gRPC juga memiliki alat yang hebat dengan banyak kode boilerplate yang diperlukan dibuat secara manual. Insinyur sekarang dapat lebih berkonsentrasi pada fungsionalitas inti karena penghematan waktu signifikan dengan gRPC. Kekurangan dari gRPC ialah pertama, kurangnya kedewasaan. Perkembangan teknologi dapat menjadi penghalang yang signifikan untuk adopsi. Itu juga jelas saat menggunakan gRPC. GraphQL, salah satu rekan gRPC, memiliki lebih dari 14 kali query di Stack Overflow, sementara gRPC hanya memiliki sedikit di bawah 4 core. Saat ini, komunitas gRPC tidak memiliki pengetahuan tentang praktik terbaik, solusi, dan keberhasilan karena tidak ada banyak bantuan programmer untuk HTTP2 serta buffering protokol di luar Google. Namun, seiring dengan berkembangnya komunitas gRPC dan menarik pengembang baru, hal ini pada akhirnya akan berkembang. Kedua, dukungan browser terbatas. Karena tidak ada browser web gRPC saat ini yang dapat menangani frame HTTP2. Ketiga, tidak terbaca oleh manusia. Tidak seperti XML dan JSON,
File protobuf tidak dapat dibaca manusia karena data dikompresi ke format binat. Pengembang harus menggunakan alat tambahan seperti protokol refleksi server dan prompt perintah gRPC untuk mengevaluasi muatan, melakukan pemecahan masalah, dan membuat query manual. Terakhir, kurva belajar yang curam. Perlu beberapa saat untuk membiasakan diri dengan buffering protokol dan menemukan metode untuk mengatasi gesekan HTTP2. Berbeda dengan REST dan GraphQL, yang keduanya sebagian besar menggunakan JSON. Metode layanan API gRPC. Pertama, metode layanan unary mengambil satu masukan dan mengembalikan satu keluaran. Kedua, metode layanan streaming server menerima satu masukan dari klien dan mengirimkan aliran keluaran. Itu juga dapat mengirim kembali beberapa keluaran saat data tersedia. 3. Metode layanan streaming. Klien membuka koneksi ke server dan kemudian ketika server mengakui aliran dapat dimulai, sisi klien dapat mulai mengirim data hingga menghentikan aliran. 4. Server mengembalikan respon kepada klien. Respon berisi informasi yang memberitahu klien jika permintaannya berhasil. Respon juga termasuk informasi saja yang diminta klien. Sekian dari saya untuk materi gRPC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niman Dwi Paputra dengan stambok F551221037. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu WebSocket dan Webhook. Pertama, langsung saja ke WebSocket. Pertama itu yaitu penjelasan. WebSocket itu adalah protokol komunikasi dua arah antara klien dan server yang memungkinkan pertukaran data secara real time. Jadi WebSocket ini memungkinkan pengiriman pesan secara langsung antara klien dan server tanpa perlu melakukan permintaan ulang. Nah, mungkin ada sedikit gambaran dari WebSocket itu. WebSocket itu berbeda dengan HTTPS. Misalkan di sini ada dua klien dan server. Pada HTTPS biasa, ketika klien melakukan request dan sudah mendapatkan respon dari server, maka connection-nya akan ditutup atau connection close. Sedangkan pada kasus WebSocket itu berbeda. Pada saat klien melakukan request dan server meresponnya, connection-nya tidak akan langsung close. Connection-nya akan tetap menyala hingga salah satu dari antara server atau klien itu menutup koneksinya. Jadi pada WebSocket klien dapat terus mengirimkan permintaan ke server, begitu juga sebaliknya, maupun klien melakukan request atau server melakukan respon terus-menerus hingga salah satunya menutup connection. Mungkin itu penjelasan singkatnya. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari WebSocket. Pertama yaitu kelebihan pertama dari WebSocket yaitu latensinya yang rendah, di mana pada WebSocket ini menyediakan koneksi yang persisten yang mengurangi biaya pembuatan dan penutupan koneksi yang menyebabkan latensinya lebih rendah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua itu yaitu komunikasinya full duplex, di mana aliran data dari dua arah yang memungkinkan server dan klien untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Hal ini meningkatkan daya tanggap aplikasi secara real time. Yang selanjutnya itu yaitu pada kompatibilitasnya, di mana pada WebSocket bekerja melalui port HTTP dan juga HTTPS yang menjadikannya kompatibel dengan infrastruktur web yang ada. Yang terakhir itu yaitu skalabilitas, di mana pada skalabilitas aplikasi berbasis WebSocket dapat diskalakan menggunakan berbagai teknik seperti load balancing dan horizontal scaling. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu pada kompleksitasnya, karena WebSocket ini menerapkan sistem berbasis WebSocket bisa jadi lebih sulit daripada menggunakan pustaka tingkat tinggi seperti SignalR. Karena memerlukan manajemen pengaturan koneksi, penanganan kesalahan, dan pembingkaian pesan secara manual.
Kalau kekurangan yang kedua itu yaitu pada dukungannya yang terbatas. Meskipun sebagian besar browser modern sudah mendukung WebSocket, namun beberapa browser dari platform lama mungkin tidak mendukungnya sehingga membatasi jangkauannya. Selanjutnya itu pada contoh penggunaannya, mungkin pada penggunaan WebSocket ini semua aplikasi yang berjalan secara real time, seperti mungkin aplikasi trading, aplikasi chat, dan dan berbagai aplikasi game lainnya. Selanjutnya yaitu penjelasan webhook, di mana webhook itu adalah arsitektur software yang memungkinkan aplikasi melakukan suatu tugas setelah dipicu oleh suatu kondisi atau event tertentu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada webhook, yang pertama real-time communication, di mana real-time communication ini memungkinkan notifikasi langsung saat suatu peristiwa terjadi dan menghindari polling berulang-ulang. Yang dimana menghasilkan proses respon yang lebih cepat dalam menanggapi perubahan, meningkatkan efisiensi dan reaktivitas aplikasi. Kelebihan yang kedua yaitu efisien. Webhook menghemat sumber daya server karena tidak perlu polling terus-menerus. Lalu mengurangi beban server dan meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Yang ketiga itu yaitu fleksibilitasnya, di mana webhook dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti menyinkronkan data dan memicu tindakan. Lalu pada fleksibilitas ini memberikan opsi pengembangan aplikasi integrasi pada sistem lainnya. Lalu adapun kekurangannya, yang pertama itu security concern, di mana webhook membutuhkan endpoint yang dapat diakses secara publik, meningkatkan risiko serangan yang akan terjadi. Maka dari itu, webhook ini rentan terhadap serangan seperti serangan DDoS dan injeksi. Yang kedua itu perlu konfigurasi server, di mana penggunaan webhook memerlukan konfigurasi pada server penerima yang membutuhkan administrasi tambahan dan pemantauan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan endpoint. Lalu terakhir itu ada kesalahan pengiriman, di mana webhook dapat gagal dikirim karena masalah jaringan atau server. Maka dari itu memerlukan implementasi retry logic yang rumit untuk menangani kegagalan dan menghindari kehilangan data. Di sini ada contoh penggunaan WebSocket, yaitu aplikasi-aplikasi yang memerlukan integritas seperti e-commerce dengan aplikasi pembayaran. Misalkan pada aplikasi Tokopedia, pada kita melakukan pembayaran, kita akan dialihkan mungkin ke aplikasi Dana atau GoPay untuk melakukan pembayaran yang kita inginkan. Nah, sebelum masuk ke perbedaan, mungkin ada sedikit gambaran cara kerja dari webhook ini. Misalkan tadi ada website A dan B, dan saat kita menekan, misalkan tadi pembayaran ya, kita menekan tombol pembayaran, maka website A akan melakukan integritas dengan website B. Misalkan di sini website A ini e-commerce dan website B ini website pembayaran. Saat kita menekan pay atau pembayaran, maka kita akan dialihkan ke website B, di mana fungsi dari webhook ini akan melakukan callback dari website B ke website A. Dan fungsi callback ini adalah untuk mengkonfirmasi pembayaran atau memberitahu website A bahwa pembayaran telah sukses. Selanjutnya, walaupun merupakan bagian yang sama dari API, tapi ada perbedaan antara webhook dan API ini. Perbedaannya yaitu pada API bekerja setelah mendapatkan permintaan request dari penggunanya, sedangkan webhook itu bekerja setelah dipicu oleh suatu kejadian atau event tertentu. Mungkin itulah penjelasan dari saya tentang WebSocket dan webhook. Sekian dan terima kasih. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai arsitektur API. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf karena kami juga di sini masih belajar. Jadi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.